Halo Jiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Hilo S30. Apa yang Anda pikirin kalau dengar tiga kata ini? Headphone, wireless, ANC. Pasti dari Anda kebanyakan mikir, wah itu mah produk mahal bang, premium, harganya jutaan. Ya intinya bukan suatu produk yang murah ya. Apalagi kalau kita lihat ya orang-orang di tempat-tempat umum kayak misalnya di mall, tempat gym, bandara, perpustakaan yang pada pakai headphone nggak ada kabelnya, itu bisa bikin level kekerenannya mereka itu naik drastis. Beda lah sama mereka yang dengerin musik pakai earphone TWS ya. Mungkin karena ukuran kecil dan nggak terlalu stand out, ya tentu itu nggak lebih memorable ketimbang pakai headphone yang wireless. Nah, saya sempat ngeriset ya harga-harga headphone yang looks-nya premium, itu rata-rata sih harganya lumayan bikin kantong kering, Pak. Ya, belakangnya udah juta-jutaan lah, bukan ratusan ribu lagi. Apalagi kalau headphone itu ditambahin fitur ANC atau Active Noise Cancelling yang bisa meredam suara noise, jadi bisa lebih fokus ke musik atau audio yang didengerin di headphone-nya. Sampai saya nemu nih satu brand ya yang sebelumnya tuh nggak terlalu familiar di dunia audio. Bahkan malah ini saya pertama kali tahu kalau brand ini tuh punya produk headphone, Pak. Dia tuh ngerilis headphone wireless, ada fitur ANC-nya, dan yang lebih bikin mind blowing, harganya tuh di bawah Rp500.000. Jadi ini beneran headphone yang too good to be true atau ada harga ada rupa? Yuk kita bahas. Oke, sebelum ngebahas headphone-nya, di sini saya pengen ngasih lihat ya apa aja isi kotak dari Hilo S30. Yang pertama tentu aja ada headphone-nya nih. Terus ada beberapa perintilan juga kayak buku panduan, terus kabel USB A ke C buat ngecas, dan yang terakhir ada kabel aux. Nah, awal-awal megang headphone ini rasanya bukan kayak pakai headphone ratusan ribu ya. Asli sih, ini feel-nya kayak headphone harga sejutaan. Apalagi kalau kita pegang bagian material tangkainya yang ternyata lumayan solid loh. Dan bahkan ini udah pakai metal ya. Terus kuncian tiap levelnya pas kita pasang gini tuh dia nggak gampang ngelos gitu ya. Tuh dia kuat itu, nggak gampang turun atau gampang naik kalau kita pakai di kepala. Untuk fitting earmuff-nya, bagian sini juga lumayan empuk, enak nih, busanya soft banget. Dan ini tuh nutupin semua area kuping ya. Jadi bener-bener ngeredam suaranya meskipun kita nggak nyalain fitur ANC-nya sama sekali. Nah ini bener-bener feel yang bisa jadi pertimbangan kita mau ambil headphone ini atau enggak ya, karena kalau kita ngelihat headphone harga ratusan ribu asli Pak, itu earmuff-nya tuh bener-bener nggak enak dan kadang tuh terlalu keras gitu, terlalu keras nekan kepala, jadi ya baru dipakai sejam aja udah pusing banget. Nah, si earmuff-nya Hilo S30 ini pakai bahan yang namanya skin friendly protein leather ya. Yang kalau kata Hilo sih bisa bikin nyaman meskipun dipakai lamaan. Bahkan 1-2 jam tuh ya masih bener-bener enak gitu ya. Nggak terlalu bikin pusing dan nggak bikin sakit kepala juga. Nah, untuk kontrolnya sendiri, ini headphone pakai kombinasi tombol-tombol fisik dan juga sentuh. Untuk tombol-tombol fisiknya sebenarnya udah cukup fungsional dan ya ini kalau ditekan-tekan nggak terlalu yang keras-keras banget sih. Cukup clicky. Cuma karena posisinya itu ngumpul semua di sisi kanan, ya di awal-awal pakai ini memang harus butuh penyesuaian ya. Kadang tuh kalau pas saya pakai ya, saya pengen ngatur volume, malah kepencet tombol ANC. Nah begitu juga dengan sebaliknya. Pengen nyalain mode ANC, yang kepencet malah tombol volume gitu. Atau tombol power buat play pause yang ada. Jadi masih suka kebolak-balik dan emang butuh penyesuaian sih di awal-awal. Ya idealnya sih tombol ANC ini ada di sisi kiri ya, jadi dibikin berbeda lah supaya kita nggak salah pencet kalau mau nyalain mode ANC-nya. Terus selain tombol fisik yang cukup menarik, ini headphone juga punya fungsi sentuhan Pak. Yang mana ini ngingetin saya sama headphone yang harganya mahal ya, 4 juta ke atas. Di sini juga ada. Nah untuk kontrol sentuhnya tepatnya ada di area bagian sini nih, yang ada tulisan high-nya ya. Ini kalau kita triple tap, itu kita bisa masuk ke mode bass. Dengan catatan, mode ANC-nya juga harus nyala. Terus ada juga kalau kita double tap, dia bisa masuk ke mode game. Yang mana ini bisa lebih minim latensi pas kita pakai buat main game. Oh ya, satu hal yang saya notice, cara ngelipat headphone ini tuh bisa dibilang mirip-mirip ya dengan headphone mahal, yang memang biasanya cara ngelipatnya tuh lebih fleksibel. Contohnya kayak gini, kita bisa ngelipat lebih ringkes dan harusnya tuh bikin busanya lebih aman kalau kita simpan di dalam tas. Nah, ini kalau busanya di dalam tengah-tengah kayak gini, ya insya Allah aman ya. Dan kalaupun kita nyimpan barang-barang lain di dalam tas, dia nggak akan tabrakan atau gesek-gesekan sama barang tersebut. Jadi ya harusnya aman. Ya karena ini headphone wireless, tentu untuk nyambungin ke smartphone itu dengan cara wireless juga. Ini connect-nya pakai Bluetooth ya. Dan alhamdulillah ini udah pakai
koneksi Bluetooth 5.4 yang harusnya lebih cepat dan juga stabil. Untuk mode pairingnya juga cepat banget ya, tinggal aktifin Bluetooth dari smartphone dan gak nyampe 10 detik udah bisa proses pairing sampai benar-benar nyambung. Nah, ngomong-ngomong stabil, ini relate ya sama pengalaman saya waktu itu. Jadi saya pernah dengerin musik ya pakai headphone ini sambil cuci piring. Tapi posisi smartphone-nya itu tuh lumayan jauh Pak, sekitar 10-15 meter lah yang ada di dalam kamar gitu. Di jarak yang lumayan jauh kayak gitu, ini ternyata suaranya tuh masih stabil ya dan nggak putus sama sekali. Nah kalau untuk kodek audionya sendiri, ini saya cek ternyata pakai AAC ya, yang artinya udah kompatibel juga dengan iPhone. Ya harga segini nggak usah terlalu ngarep lah dapat kodek di atasnya AAC, kayak misalnya aptX, apalagi LDAC gitu. Toh buat Anda yang lebih sering dengerin musik di platform streaming kayak Spotify, YouTube Musik, dengerin musik antara kodek AAC dengan aptX mah itu nggak terlalu jomplang gitu perbedaannya. Karena ya masih mirip-mirip aja. Tadinya tuh saya ngira ya ini headphone gak punya fitur dual connection atau multi point, yang sekarang udah cukup familiar sih ada di headphone atau TWS keluaran terbaru. Jadi ya dual connection itu memungkinkan kita buat connect kedua perangkat sekaligus secara simultan. Jadi nggak harus bolak-balik pairing dulu. Nah pas udah saya cobain dan saya sempat baca manual booknya ya, terutama pas ngeliat aplikasi, ternyata ada fitur dual connection atau multi pointnya. Cuma emang agak tersembunyi. Nah untuk ngaktifinnya juga ini harus manual ya, karena dari awal atau settingan defaultnya itu emang dimatiin. Untuk aktifinnya yang pertama kita harus pairing dulu ya, yang pasti ke perangkat pertama kayak misalnya smartphone. Terus kalau udah kita coba matiin headphone-nya, dia sampai benar-benar mati ya, sampai ada keluar indikator warna merah. Habis itu kita tekan tahan tombol powernya sekitar 5 detik ya untuk masuk ke mode pairing. Nah ini pastiin LED notifikasinya tuh warnanya putih dan kelap-kelip. Kalau udah kayak gitu kita ambil perangkat kedua, misalkan smartphone gitu ya, smartphone yang kedua. Kita coba konekin lagi, kita lihat daftar Bluetooth-nya dan kita masuk ke Halo S30. Nah kalau udah connect, kita ambil lagi smartphone yang pertama dan coba konekin ke headphone-nya. Udah, kalau udah kayak gitu dual connection udah jalan ya. Artinya kita bisa pakai di smartphone pertama dan di smartphone kedua secara bergantian tanpa harus pairing ulang lagi. Di harga yang masih ratusan ribu, ini headphone ternyata punya aplikasi pendamping yang bisa Anda install di smartphone. Tinggal cari aja namanya Halo Sound ya di Google Play Store atau di App Store, download di smartphone, terus Anda bikin akun dan udah bisa langsung dikonekin sama headphone yang udah nyambung di Bluetooth-nya. Nah di aplikasi ini kita juga bisa gonta-ganti mode audionya ya, kayak misalnya kita pengen dengerin musik tapi tetap pengen aware sama suara-suara sekitar. Ya udah tinggal pindahin aja ke transparency mode. Jadi di mode ini tuh suara-suara sekitar kayak temen lagi ngobrol di samping kita, atau suara kendaraan lewat, atau suara pengumuman misalnya di bandara atau di terminal itu masih kedengeran cukup jelas. Dan ini beriringan sama suara musik yang lagi kita dengerin. Nah sebaliknya kalau kita pengen fokus nih atau nggak mau diganggu sama suara atau noise sekitar, mode ANC-nya di sini tuh benar-benar ngebantu banget. Sebenarnya headphone yang desainnya untuk full telinga kayak gini sih udah lumayan kedap ya sama suara-suara luar. Ditambah fitur ANC ini berasa lebih kedap lagi sih. Ini terpantau ya kalau ANC-nya saya nyalain, noise-noise kayak suara mesin, suara ketak-ketik yang lumayan ngeganggu kalau kita pengen fokus, itu bener-bener hilang sih. Kalau suara orang ngobrol sih masih 1-2 kedengeran ya, ada bocor halus. Jadi ya nggak bener-bener ngilangin suara ngobrolnya, hanya lebih hening dari mode normal. Tapi yang menarik dari 3 mode tadi, perbedaan karakter suara dari masing-masing mode itu nggak terlalu jomplang banget. Ya sebenarnya kalau mau mati atau nyalain ANC-nya kita nggak harus buka aplikasi sih. Karena kita udah bisa langsung pencet tombol shortcut yang ada di tombol fisik ini. Ini tombol ANC kita nyalain, kita udah bisa gonta-ganti mode dari ANC ke normal, ke transparency mode, balik ke ANC lagi. Ya ini udah cukup fungsional. Nah biasanya ya saya buka aplikasinya itu buat gonta-ganti preset audionya. Karena jujur ya awal-awal dengerin headphone ini dengan preset audio bawaan, itu memang suaranya kurang ngegas dan kurang nampol, alias kita harus ngeset volumenya tuh di atas 80% baru karakter suaranya tuh bisa lebih enak didengerin. Kalau di bawah itu rasanya kayak masih kurang gitu ya. Nah biasanya saya ganti ke preset antara bass dan rocks ya, yang mana 2 preset ini emang lebih enak karakter suaranya. Cuma yang masih terbatas ya, di sini nggak ada opsi buat kita nge-custom preset atau equalizernya ya. Jadi ya hanya terbatas sama 6 preset yang tersedia. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke bagian kualitas suaranya. Ya di harga
yang nggak nyampe 500.000, ini headphone memang punya kualitas audio yang cukup di atas rata-rata lah. Suara vokalnya oke, dan memang ini karakternya lebih ngebass ya. Tipikal headphone yang punya driver gede di 40 mm. Suara ngebassnya juga nggak terlalu yang bikin pegel kuping sih. Toh ini saya pakai buat dengerin musik-musik yang cukup nampol bassnya di Spotify. Ini saya dengerin sekitar 1 jam masih aman-aman aja sih, nggak terlalu yang bikin pegel atau bikin kuping tuh sakit gitu. Ya mungkin salah satu alasan saya bolak-balik nyopot headphone ini lebih ke gerahnya kali ya. Karena emang saya nggak terlalu biasa pakai headphone yang nutup kuping kayak gini nih ya. Ini saya pakai di atas 2 jam tuh lumayan bikin gerah juga sih bagian area kuping belakang sini nih. Apalagi kalau kita dengerin di tempat yang nggak ber-AC. Wah, itu gerahnya tuh lumayan berasa. Nah, salah satu kelemahan headphone wireless itu ada di bagian delay. Kalau buat nonton sebenarnya delay masih aman sih, alias nggak ada suara yang terlalu ketinggalan. Mungkin itu baru kerasa ya pas kita pakai buat main game, terutama game-game shooter ya. Jadi kita ngetapnya kapan, suaranya tuh kayak agak ketinggalan sepersekian detik lah. Nggak bener-bener pas sama kita ngetapnya. Nah, kalau pengen nggak delay, sebenarnya di Hilo ini udah dikasih solusi ya. Di aplikasinya tuh ada namanya mode game. Ini kalau kita aktifin, dia tuh bisa lebih minimalisir latensinya. Jadi ya delaynya tuh nggak terlalu delay banget lah. Tapi kalau kita aktifin mode game itu ada perbedaan karakter suaranya ya. Jadi ya kalau kita mau pakai buat dengerin musik lagi, saran saya sih mending matiin mode audionya. Karena bener-bener bisa bikin kualitas suaranya tuh agak turun. Cuma sebenarnya kalau nggak mau ribet, kita juga bisa sulap headphone ini jadi headphone kabel ya. Tinggal colokin kabel aux di paket penjualannya, terus kita sambungin ke jack audio smartphone. Atau kalau nggak ada jack audionya bisa pakai converter ya ke Type C gitu. Ya udah, ini udah bisa langsung jadi headphone kabel yang mana ini udah nggak ada delaynya sama sekali. Tapi ada catatannya nih, kalau kita colok kabel aux di sini, ini fungsi Bluetooth-nya bakal langsung mati ya, dan dia bakal pakai daya dari perangkat yang disambungin. Nah, karena fungsi Bluetooth-nya mati, otomatis kita nggak bisa pakai aplikasinya ya, yang mana kita nggak bisa gonta-ganti preset audio, dan nggak bisa pakai fitur ANC-nya. Jadi ya lebih ke headphone kabel biasa aja sih. Cek 1 2 3. Ya, sekarang saya lagi nyobain mikrofon dari headphone Hilo S30. Di tempat yang sebenarnya kurang ideal ya buat ngambil suara karena ini saya lagi ada di balkon apartemen yang mana ini di luar sana tuh suara anginnya kenceng banget, terus di bawah juga ada mobil, motor, klakson pada lewat gitu ya. Berisik. Belum lagi di belakang kamar juga ada blower AC yang mana juga berisik banget. Nah, gimana nih? Suara vokal saya udah cukup kedengeran dengan jelas atau masih ada sember-sembernya? Coba komen di bawah. Salah satu hal yang saya suka dari headphone Hilo S30 ini ada di daya tahan baterainya, yang asli badak banget. Ini bahkan dari pertama kali saya aktifin, saya belum ngecas sama sekali ya. Dan ini udah masuk ke hari keempat ya. Ini baterainya masih nyisa di 80%. Padahal ini udah saya pakai buat Zoom meeting, buat dengerin musik. Ya cukup intens lah penggunaannya, tapi ini masih kepake 20%-an doang gitu. Kalau kata Hilo sih daya tahan baterainya ini bisa sampai 80 jam ya, non-stop kita pakai itu dengan ANC mati. Nah, kalau ANC-nya nyala, itu bisa digeber sampai 50 jam non-stop. 80 jam pakai headphone non-stop, kayaknya nggak ada orang normal kayak gitu ya, Tam ya. Ya tapi percaya sih, dengan baterai sebadak ini, saya pede ini headphone masih bisa dipakai semingguan tanpa ketemu colokan. Terus kalau untuk durasi ngecasnya, jujur saya masih belum tahu ya. Karena dari pertama pakai sampai sekarang ini baterainya belum habis-habis. Tapi kalau kata Hilo sih, ini dipakai ngecas dari posisi low bed sampai benar-benar penuh 100%, itu butuh waktu sekitar 2,5 jam. Oke, jadi kesimpulannya, buat Anda yang lagi cari headphone wireless dengan harga di bawah 1 juta, Hilo S30 ini bisa jadi salah satu opsi yang cukup menarik. Dimana feel headphone mahalnya di sini tuh masih dapat banget. Terus buat kualitinya juga solid ya, nggak sekerubuk headphone-headphone yang harganya murah. Dan ada fitur ANC plus transparency mode, yang mana ini masih jadi fitur mewah buat headphone harga ratusan ribu. Dan yang bikin lebih nyaman lagi, di sini baterainya super duper badak. Kita bisa pakai semingguan penuh tanpa ketemu colokan, dan kalau mau pakai fitur ANC-nya, yang kata orang-orang sih bikin boros baterai, ya di sini nggak bikin insecure lah, karena di sini baterainya memang benar-benar awet. Tapi bukan berarti nggak ada catatan sama sekali ya. Mungkin di next update, software Hilo Sound-nya bisa diimprove lagi lebih baik dari yang sekarang. Kayak misalnya fitur dual connection-nya itu bisa lebih dipermudah gitu ya, nggak harus ngaktifin manual. Alias udah ada fitur on off-nya lah di aplikasi.
Terus yang kedua, preset audio juga kalau bisa ditambahin ya, jadi nggak cuma 6 pilihan doang. Dan kalau bisa nih, di next update dibukain lah custom watt equalizer-nya. Jadi kita bisa ngatur karakter audionya sesuai kebutuhan. Ya, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama headphone Hilo S30. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian headphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.